dengan saya, Tama Vlog. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ketahanan nasional. Di situ beberapa di ketahanan nasional itu terdapat beberapa faktor yang menjadi sebuah masalah. Di situ pasti ada masalah sosial yang kita sendiri tuh pasti paham dengan masalah tersebut. Kali ini di vlog ini kita akan bahas tentang masalah sampah. Sampah itu sendiri adalah masalah yang klasik sebenarnya di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Sidoarjo ini. Bagaimana cara penanganan sampah, bagaimana cara kita mensikapi tentang sampah, bagaimana kita harus bijak terhadap sampah. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang sampah, yang dimana sampah itu juga sangat mempengaruhi tentang ketahanan nasional dari sisi lingkungan tentunya. Oke, ikuti terus perjalanan aku dalam membahas tentang sampah di video ini. Oke, check it out. Oke guys, tadi kita sudah berkeliling di beberapa wilayah. Tadi salah satu beberapa contoh cara penanganan sampah yang kurang maksimal. Nah, dibuang dengan sembarangan. Padahal di setiap daerah, di setiap tempat, di setiap wilayah itu pasti mempunyai tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST. Tapi faktanya masyarakat masih membuang sampah secara sembarangan dengan teknik dumpling, yaitu sekali buang selesai. Padahal teknik pembuangan sampah tidak seperti itu, karena penuntasan sampah masih dengan tahap yang sangat panjang sebenarnya. Akan tetapi masyarakat dengan mudahnya bisa mencemari lingkungan, bisa membuat lingkungan itu rusak. Oke, ikuti terus perjalanan saya untuk mengulas bagaimana cara penanganan sampah yang lebih baik. Check it out. Nah guys, sekarang kita sudah sampai di tempat pembuangan sampah terpadu, yaitu TPST. Jadi kita nanti di sini akan saya jelaskan bagaimana cara pemilahan sampah dan cara penanganan sampah yang bijak, agar tidak seperti yang video sebelumnya yang dibuang secara sembarangan, dibuang secara membabi buta dan lain-lain tanpa pengelolaan sekalipun, dan cenderung membuat kumuh dan pencemaran lingkungan. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Nah guys, sampah itu dibedakan menjadi dua, menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu adalah sampah yang dihasilkan dari limbah rumah tangga, seperti hasil dari ibu-ibu memasak, terus dari buah-buahan, dari sayuran, dari apapun yang tergolong organik. Terus sampah anorganik adalah sampah yang terbuat dari bahan-bahan plastik, bahan-bahan keras, bahan-bahan benda-benda padat yang tidak bisa diolah lagi. Tapi mereka juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, yaitu bisa dijual lagi ke tempat-tempat pengepul dan bisa menghasilkan uang. Nah, ini adalah salah satu contoh sampah organik yang bisa diolah dalam arti satu, untuk pembibitan maggot, untuk pakan maggot, yang dimana pakan maggot itu juga bisa untuk pakan ternak. Jadi jadi sampah itu punya manfaat gitu loh, jadi berkelanjutan gitu. Nah, ini salah satu contoh sampah anorganik, yang dimana ada botol bekas,
ada kardus bekas, ada semua hal-hal yang tidak bisa diolah yang tidak bisa terurai secara baik kayak gitu. Jadi tapi ini juga bisa dijual dan bernilai ekonomis tinggi. Nah, cara mengolah sampah harus mengedepankan prinsip 3R. Yang pertama, reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu mengurangi, reuse yaitu menggunakan kembali, serta recycle adalah mendaur ulang, yang dimana semua bahan-bahan bisa dijadikan barang-barang yang bernilai ekonomis tinggi dan bermanfaat. Contohnya mendaur ulang, jadi bahan-bahan bisa digunakan baju, bisa digunakan untuk apapun yang bermanfaat bagi manusia. Lalu menggunakan kembali jika barang tersebut sudah terdapat di dalam TPST dan fungsinya masih bisa digunakan kembali, silakan dipakai untuk mengurangi volume sampah. Dan untuk reduce yaitu mengurangi. Bagaimana cara kita sebagai penghasil sampah di rumah tangga juga harus mengurangi volume penggunaan sampah, ya, volume pembuangan sampah, yang dimana harus menggunakan sampah-sampah tersebut untuk pupuk di dalam rumah, untuk organiknya. Yang anorganik bisa digunakan untuk pot bunga, bisa digunakan untuk apa saja. Yang terpenting kita harus mengedepankan 3 prinsip itu. Oke, dan kita setelah ini akan menuju tempat, yaitu menjadi babak akhir dari sebuah sampah yang tidak bisa terurai sama sekali, yaitu dengan cara pembakaran. Nah, ini adalah tempat di mana babak akhir dari sebuah sampah dari si pembuang sampahnya, yaitu pembakaran, ditungku. Karena ini adalah tempat untuk membakar sampah yang tidak bisa terurai dan tidak bisa dipilah lagi dan tidak bernilai ekonomis tinggi. Jadi salah satunya adalah dengan cara dibakar. Memang semua kebijakan itu ada kelemahan dan kelebihannya. Kelemahannya yaitu karena nanti akan menambah polusi udara, tapi ada beberapa teknik mesin yang bisa meminimalisir asap untuk mengurangi polusi udara. Dengan cara pembakaran ini kita bisa membakar sampah dengan tuntas. Dan saya bisa mengkategorikan TPST ini adalah TPST yang tuntas di tempat. Jadi tidak berpilih-pilih untuk mengelola sampah, untuk membasmi sampah, dan untuk cara mengurangi sampah. Demikian teman-teman semuanya yang menyaksikan vlog aku untuk edisi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.